Hi everyone, ketemu kembali kita di channel You English, sebuah channel pembelajaran bahasa Inggris yang sangat-sangat mudah untuk kita pahami. Nah, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like agar kamu nantinya mudah mendapatkan update video-video terbaru dari pada channel You English. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang present continuous. Present continuous ini termasuk tenses yang sangat mudah untuk dipahami. Tonton video ini sampai dengan akhir agar kamu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penggunaan present continuous. Kalau memungkinkan, silahkan ulang-ulang video ini di waktu yang lain untuk menguatkan ikatan kamu tentang present continuous. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang bagaimana sebetulnya cara kerja daripada present continuous di dalam tenses. Nah, secara fungsi, present continuous adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat dibicarakan. Jadi, ini merupakan tenses ketika kita ingin menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung. Kuncinya adalah sedang berlangsung pada waktu itu juga dan sedang kita bicarakan juga. Ya, makanya kata-kata kuncinya adalah sedang tadi. Contohnya misalnya adalah saya sedang membuat surat. Saya sedang membaca buku. Saya sedang membersihkan rumah. Nah, tentunya kalimat-kalimat sedang ini, kalau dalam aktivitas sehari-hari kita, pasti akan selalu kita gunakan. Karena ini terkait dengan aktivitas kita. Nah, lalu apa keterangan waktu yang dapat kita gunakan di dalam present continuous? Jadi yang paling banyak digunakan dalam present continuous yaitu now atau sekarang. Now atau sekarang. Ada juga kemudian right now. Ini juga termasuk yang sering digunakan. Saat ini juga artinya. Kemudian ada this morning. Pagi ini, atau kemudian this night atau malam ini. Ada juga this time pada waktu ini. Dan juga this afternoon pada sore ini, atau yang lain yang bersifat memang menunjukkan bahwa kegiatan itu sedang berlangsung. Nah, itu beberapa keterangan waktu. Lalu kemudian di dalam struktur daripada kalimat present continuous itu ada kata kunci yang lain seperti penggunaan to be dan verb in. Nah, to be itu yaitu pada subjek I, to be-nya adalah I'm, kemudian you adalah are, we adalah are, they adalah are, kemudian she adalah is, to be-nya, he adalah is, it adalah is, bagaimana tampak di layar kita. Nah, jadi I itu pasangannya adalah I'm. Kemudian you pasangannya adalah are, we adalah are, they adalah are. Jadi you, we, they sama to be-nya yaitu are. Kemudian she, he dan it itu sama to be-nya yaitu is. Nah, ketika nanti kita bertemu dengan kalimat negatif, maka tinggal ditambahkan not. Am not, are not atau disingkat dengan aren't. Kemudian is not disingkat dengan isn't. Am not, are not, is not atau isn't. Nah, ini beberapa bentuk daripada to be yang digunakan di dalam present continuous. Kemudian kita akan lihat juga beberapa contoh perubahan kata. Nah, ini penting sekali karena ini menandakan daripada present continuous itu sendiri. Ketika kata kerjanya itu ditambahkan dengan ing. Di sini supaya jelas kami munculkan beberapa contoh, dapat kita lihat di layar. Ada verb one-nya yaitu swim, ditambahkan dengan ing jadi swimming yang artinya berenang. Kemudian ada read yang kemudian ditambahkan dengan reading, itu artinya adalah membaca atau sedang membaca. Kemudian write ditambah dengan ing jadi writing yang artinya adalah menulis atau sedang menulis. Kemudian ada enjoy ya ditambah dengan ing enjoying yang artinya adalah menikmati atau sedang menikmati. Kemudian ada adalah play tambah in yaitu menjadi playing yang artinya sedang bermain. Kemudian ada visit ditambah in menjadi visiting yang artinya sedang mengunjungi. Dan yang terakhir ada finish ditambah ing menjadi finishing
yang artinya menyelesaikan. Nah, tampilan ini menunjukkan kepada kita bagaimana perubahan antara verb kata kerja ditambahkan dengan i yang menunjukkan ciri khas daripada kalimat present continuous. Nah, lanjut kemudian pada slide berikutnya, bagaimana contoh penggunaan kalimat positif di dalam present continuous. Formulanya adalah subjek ditambah dengan to be, ditambah dengan verb in, ditambah dengan objek. Kalau mau nanti ditambah lagi dengan keterangan waktu. Tapi kawan-kawan jangan fokuslah dengan kemudian formula-formula seperti ini. Jangan bingung ya, tapi formula ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah pemahaman kita saja. Nah, di bawahnya juga ada kami buat untuk mengingatkan subjeknya to be-nya apa. Jadi I ada am, kemudian you ada are, we ada are, they ada are, she ada is, kemudian he ada is, dan it ada is juga. Nah, contoh kalimatnya sebagaimana tampak di layar kita, yaitu I'm reading a book. I'm reading a book. I'm reading a book. Saya sedang membaca buku. Saya sedang membaca sebuah buku. I'm reading a book. Kita ulang sama-sama. I'm reading a book. Nah, di sini itu subjeknya bisa apa saja diganti. Misalnya you, maka kalau you bukan I'm lagi tapi you are. You are reading a book. Kamu sedang membaca buku. We are reading a book. Kami sedang membaca buku. They are reading a book. Mereka sedang membaca buku. Atau she is. Nah, kalau pakai she berarti is. She is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. Nah, tinggal dikaitkan dengan contoh-contoh yang lain sebagaimana kata kerja yang telah kami sajikan sebelumnya ataupun di luar daripada apa yang telah kita gambarkan pada slide. Clear tentunya sebagai sebuah kalimat positif yang tentunya sering akan diucapkan. Ini kami rasa clear. Kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Kemudian untuk kalimat negatif, formulanya adalah subjek ditambah dengan to be, ditambah dengan not, ditambah dengan verb in, tetap ada verb in-nya ditambah dengan objek. Nah, di sini juga jelas ya, penggunaan subjek itu masih sama dan melekat dengannya juga to be-nya. Contoh kalimat negatifnya yaitu I'm not reading a book. I'm not reading a book. I'm not reading a book. Kita baca bersama. I'm not reading a book. Saya tidak sedang membaca buku. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan subjek yang kita inginkan. Misalnya, you are not reading a book. You are not reading a book. Kamu tidak sedang membaca buku. Ya, tinggal disesuaikan dengan subjek yang kita inginkan dan kata kerja apa yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan mudah untuk diulang-ulang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh kalimat interrogatif ataupun contoh kalimat bertanya. Ketika kita ingin bertanya dan posisi pertanyaan itu adalah posisi present continuous. Formulanya yaitu to be-nya diawalkan, to be-nya dipindahkan ke depan, ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb in, ditambah dengan objek. Kalau mau lagi nanti tambah dengan keterangan waktu. Nah, di sini juga masih tampil di layar adanya subjek yang diberikan to be, tinggal dipilih subjek mana yang kalian inginkan. Contoh daripada kalimat interrogatif dalam present continuous yaitu are you reading a book? Are you reading a book? Are-nya di depan, baru kemudian ada subjeknya. Are you reading a book? Apakah kamu sedang membaca buku? Nah, ini kita lihat kawan kita misalnya sedang duduk. Kita melemparkan pertanyaan. Are you reading a book? Are you reading a book? Apakah kamu sedang baca buku? Nah, ini yang seringlah kita gunakan. Atau they are reading a book. Apakah mereka sedang baca buku? Nah, ini ada misalnya kita berdua dengan kawan, kita tanya, kita melihat kawan kita yang lain sedang duduk-duduk, kita bertanya dengan kawan yang kedua tadi, apakah mereka sedang baca buku? Are they reading a book?
Are they reading a book? Nah, demikian. Kemudian bagaimana contoh kalimat interrogatif tapi yang bersifat negatif? Ya, ini juga sering. Nah, ini ketika terjadi keraguan-raguan, kita biasanya menggunakan kalimat interrogatif yang bersifat negatif ya. Jadi are-nya, to be-nya tinggal tambahkan not saja. Are not ataupun aren't. Jadi to be ditambahkan not, ditambah subjek, ditambah verb ing, ditambah objek. Kalau perlu ditambahkan keterangan waktu. Contoh kalimat daripada interrogatif yang bersifat negatif ini yaitu aren't you reading a book? Aren't you reading a book? Bukankah? Jadi artinya bukan apakah lagi, tetapi bukankah? Bukankah kamu sedang baca buku? Nah, aren't you reading a book? Aren't we reading a book? Aren't they reading a book? Isn't, kalau pakai he atau she, isn't he reading a book? Bukankah dia sedang baca buku? Isn't she reading a book? Bukankah dia perempuan sedang baca buku? Nah, demikian. Jadi inilah contoh kalimat daripada penggunaan present continuous baik positif, negatif, interrogatif, dan interrogatif negatif. Nah, demikian materi singkat kita terkait present continuous. Memang materi yang paling ringan untuk kita pahami yaitu present continuous. Nah, seperti bagaimana biasa, ada sebuah tantangan bagi kita semua untuk menganalisis, untuk melihat sejauh mana pemahaman kawan-kawan semua terkait penguasaan present continuous atau materi yang telah kita sampaikan tadi. Nah, di sini ada sebuah kalimat yaitu we is writing a paper now. We is writing a paper now. Dalam kalimat ini ada struktur yang salah. Nah, silahkan kawan-kawan perbaiki struktur kalimat ini menjadi satu kalimat yang benar sesuai kaidah daripada present continuous. Yang merasa bisa, silahkan tuliskan isiannya di kolom komentar kita di bawah. Nah, kawan-kawan juga yang ingin merekomendasikan video apa yang ingin dimunculkan, silahkan juga berikan komentar di kolom komentar kita. Nah, kemudian juga ada tugas tambahan bagi kawan-kawan, silahkan buatkan satu kalimat present continuous yang lain ya, dengan contoh kawan-kawan sendiri. Nanti dituliskan di kolom komentar, kita akan lihat, kita akan pilih siapa-siapa komentar yang paling terbaik memberikan contoh dalam hal present continuous. Terima kasih, kita jumpa lagi di channel You English pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk membangun dan mendukung channel You English agar dapat berbuat lebih banyak lagi. Terima kasih. See you again.